Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya, siswa-siswi MTS Usriah Purbalingga? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan masuki materi khitobah pada pertemuan LDK hari ini. Baik, dalam materi khitobah ada banyak keterampilan yang perlu diperhatikan dan perlu dikuasai. Akan tetapi dalam keterampilan tersebut, hal yang paling utama adalah keterampilan dalam berbahasa. Salah satunya adalah berbicara. Berbicara merupakan suatu komunikasi langsung dengan menyampaikan ide, gagasan, pendapat, maupun pesan yang lainnya. Keterampilan berbahasa bagi manusia sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bagi sebagian orang, mungkin berpendapat bahwa berbicara itu mudah dan tidak memerlukan proses. Namun, berbeda pada posisi resmi dengan berbicara di depan banyak orang, seperti pidato, memberikan sambutan, bercerita, berkhutbah, dan sebagainya. Berbicara di depan banyak orang dengan kondisi yang resmi diperlukan proses belajar agar memiliki keterampilan berbicara yang baik. Kita lihat ada seorang yang menyampaikan dakwah ketika hari Jumat ya. Nah, orang yang menyampaikan dakwah dalam hari Jumat itu biasanya kita sebut sebagai khotib. Nah, agar menarik simpati dari jamaah atau orang yang menyimak khutbah, diperlukan sebuah keterampilan berbicara yang baik, sehingga para jamaah itu tidak tertidur. Ya, biasanya kan ketika sholat Jumat, ketika mendengar khutbah itu banyak orang yang tertidur di situ. Nah, maka ketika menjadi khotib, bagaimana supaya jamaah tidak tidur? Nah, maka kita harus memiliki keterampilan berbicara yang baik. Istilah itu untuk menarik massa melalui keterampilan berbicara dinamai sebagai retorika. Namanya retorika. Retorika di dalam khutbah Jumat. Banyak terdapat aspek bahasa yang dipengaruhi oleh unsur kebudayaan setempat. Tujuan keterampilan berbicara antara lain pembicara memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada pendengar. Pembicara meyakinkan atau memberi penjelasan agar pendengar tahu permasalahan yang sebenarnya. Pembicara mempengaruhi sedemikian rupa pendengar untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam atau jenis-jenis pidato. Ada 4 macam jenis pidato, yaitu 1. Impromptu, 2. Manuskrip, 3. Memoriter, dan yang 4. Extempor. Yang pertama kita bahas impromptu. Impromptu yaitu pidato tanpa naskah. Biasanya dilakukan tanpa persiapan lebih dahulu. Misalnya pada saat suatu acara tiba-tiba kita dipanggil untuk berpidato. Nah, pidato yang tanpa persiapan disebut impromptu. Yang kedua, jenis pidato manuskrip. Manuskrip yaitu pidato dengan naskah atau teks, dengan melihat naskah atau teks. Yang ketiga, pidato memoriter. Memoriter yaitu pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. Pada memoriter, jenis ini memerlukan persiapan yang lebih lama karena harus menulis isi pidato dan menghafalkannya. Nah,
Dalam jenis pidato memoriter ini banyak sekali kesalahan biasanya. Kesalahannya yaitu yang sering terjadi adalah bila si juru pidato lupa pada satu kata yang harus diungkapkan, sehingga bisa mengakibatkan lupa kelanjutan isi pidato. Ketika sudah ditulis kemudian dihafal, ketika ditampilkan ternyata ada satu kata yang lupa. Nah, biasanya akan mengakibatkan lupa isi kelanjutan berikutnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah jenis extempore. Tulisannya extempore, yaitu jenis pidato yang paling baik. Pidato jenis extempore ini adalah jenis pidato yang paling baik. Karena apa? Karena ketika berpidato, si juru pidato ini terlebih dahulu menyiapkan berupa garis besar, pokok, penunjang isi yang akan dibahas, hanya garis besarnya saja. Kemudian garis besar itu menjadi pedoman saja dan tidak perlu mengingat kata demi kata. Nah, juru pidato ini kemudian mengembangkan sendiri pokok-pokok atau garis besar pidato tersebut menurut bahasa dan gayanya sendiri. Jadi ditulis dulu poin-poinnya, kemudian dikembangkan sendiri pokok-pokok atau poin-poin atau garis besar tersebut dengan bahasa atau dengan gaya bahasa sendiri. Ingat-ingat ya, jadi ada 4 jenis pidato: impromptu, 2 manuskrip, kemudian memoriter, dan yang keempat extempore. Dan yang paling baik adalah jenis extempore, karena kita berpidato menggunakan gaya bahasa atau kalimat sendiri-sendiri. Silakan diingat dan ditulis. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain berpakaian yang rapi, bersih, dan terasa nyaman dipakai. Warna pakaian juga sangat berpengaruh, sehingga harus dipilih warna-warna yang tidak terlalu mencolok. Selain itu, perlu diperhatikan hal-hal kecil seperti kancing baju, dasi, kerudung, maupun aksesoris lainnya. Apabila berpidato dalam posisi duduk, maka sebelum juru pidato berbicara, berdiri tegak terlebih dahulu, kemudian pandanglah khalayak dengan penuh perhatian dan tenang, baru mengucapkan salam. Nah, apabila dilakukan dalam posisi berdiri, maka kedua tangan dibiarkan mengantung di sisi badan dan jangan mempermainkan jari-jari. Bila dengan cara tersebut kurang nyaman dan masih gugup, maka tarik kedua tangan ke belakang dalam batas yang wajar. Selanjutnya, ketika seorang berpidato, para pendengar, mereka yang mendengarkan itu dapat menangkap dan memahami isi pidato melalui beberapa cara. Yaitu pendengaran, penglihatan, dan penglihatan, ataupun dengan alat peraga. Nah, maka usahakan apa yang kita sampaikan itu tercapai melalui cara-cara tersebut. Yang digunakan dalam berpidato adalah bahasa yang sesuai dengan keadaan pendengar, masyarakat perdesaan, masyarakat kota, atau kelompok pelajar. Hindari bahasa yang tidak dimengerti oleh khalayak. Sesuaikan bahasanya adalah bahasa yang terbiasa. Para pendengar sering mendengarkan bahasa-bahasa tersebut. Tidak hanya itu,
Penampilan saat membawakan pidato juga sebaiknya menggunakan pakaian yang nyaman, sopan, dan tidak mengundang perbincangan dari pendengar. Sehingga dalam menyampaikan pidato bisa fokus, konsentrasi, dan merasa nyaman. Apabila memikirkan banyak hal sebelum menyampaikan pidato, banyak pikiran seperti itu dan tidak fokus, maka dapat berakibat fatal. Misalnya, tidak fokus terhadap materi yang sudah dipersiapkan, grogi, keringat dingin saat membawakan pidato. Oleh karena itu, saat akan menyampaikan pidato harus mempersiapkan materi, mental, fisik, sehingga pidato dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan. Kalian peserta LDK latihan dasar kepemimpinan M-Dasar Purbalingga tadi sudah Pak Guru sampaikan materinya. Silakan, ini tugas, tapi tugasnya sikapnya adalah kuis. Bagi siapa yang 3 anak pertama yang membuat video kemudian dikirim ke Pak Guru, yakni video pidato, nanti 3 anak pertama ya, nanti Pak Guru kasih hadiah. Oke, saya ulangi, 3 anak pertama yang mengirimkan video ketika lagi berpidato ya, kamu pidato kemudian di video kirimkan ke Pak Guru, 3 anak pertama nanti akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia, kita kasih ketika akan berangkat, begitu ya, atau nanti Pak Guru kasih kejutan saja. 3 anak pertama. Oke, ditunggu guys.